Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di rumah. Alhamdulillah hari ini kembali Allah pertemukan dalam pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pak Wali berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa melakukan aktivitas kegiatan dengan sebaik-baiknya. Hari ini pelajaran tematik IPS materi materi suku bangsa dan pakaian adat, teman-teman. Ya. Beberapa waktu lalu kita telah belajar tentang suku bangsa, ya kan? Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai pulau, ya kan, dan berbagai suku bangsa. Sedikit mengulang, ada suku bangsa Jawa, ya kan. Jawa itu ada di mana? Jawa itu ya ada di Jawa. Tapi dari Jawa itu wabil khusus yang sering disebut dengan suku Jawa itu adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kan. Yang kedua, ada suku bangsa namanya Sunda. Nah, Sunda ini teman-teman biasa ada di Jawa juga, tetapi lebih khusus lagi yang biasa disebut suku bangsa Sunda itu adalah yang ada di Jawa Barat dengan di Banten. Nah, kemudian yang ketiga ada suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak itu ada di mana, teman-teman? Nah, suku bangsa Dayak itu ada di Kalimantan. Nah, ada lagi suku Batak. Nah, Batak ini adanya di Sumatera, tetapi bagian paling utara yang disebut dengan Sumatera Utara. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang dari Sumatera Utara itu biasanya disebut dengan orang Batak atau suku Batak. Nah, turun lagi dari Sumatera, kalau di utara itu kan biasanya di atas, maka turun lagi ada namanya suku Minang. Suku Minang itu ada di Sumatera juga, tetapi Sumatera namanya Sumatera Barat, atau disebut lagi nanti ada dengan suku orang Padang. Nah, itu biasanya dari suku Minang, teman-teman. Kemudian ada suku Bali. Nah, suku Bali ini khusus orang-orang Bali, ya, karena di sana itu hanya pulau besar, kemudian ada juga lingkungan sekitar itu disebut dengan suku Bali. Kemudian ada suku lagi yang ada di Jawa namanya Betawi, suku Betawi. Di mana ini orang yang disebut dengan suku Betawi ini? Ya, mereka yang tinggal di daerah Jakarta atau di daerah lingkungan kita ini, Depok. Depok ini sebagian ada yang mengatakan kami ini adalah suku Betawi, ya kan? Karena Depok dengan Jakarta itu memang berdampingan, sehingga orang-orang Betawi sebagian itu karena di Betawi atau di Jakarta itu sudah dibangun berbagai macam gedung, sehingga mereka yang ada pindah ke Depok ini dengan mengatakan bahwa kami adalah suku Betawi. Nah, kemudian ada lagi, teman-teman, dari Indonesia paling timur, ya kan, Indonesia paling timur itu ada teman-teman namanya suku Asmat. Di mana itu suku Asmat? Nah, suku Asmat itu, teman-teman, adanya di Papua paling ujung. Nah, di sana itu ada nama suku Papua. Dah, teman-teman, dari bermacam-macam suku bangsa tadi, teman-teman, masing-masing mempunyai apa itu pakaian adat. Pakaian adat itu sebagai apa? Sebagai ciri khas dari masing-masing suku bangsa tadi. Ya, kapan itu dikenakan? Biasanya suku teman-teman, pakaian adat itu biasanya ya
dikenakan atau dipakai itu biasanya ketika ada acara-acara khusus, teman-teman. Biasanya ya ada pernikahan dari mereka, misalnya orang Jawa itu biasanya memakai pakaian adat. Begitu juga yang lain. Nah, kemudian untuk memperkenalkan ke kita semuanya, karena kalau kita tahu bahwa banyak suku bangsa masing-masing mempunyai pakaian adat, ya kan. Tetapi kalau nggak diperkenalkan biasanya tuh nggak tahu. Oh, ada orang nikah misalnya di Padang. Nah, kalian atau kita semua yang tinggal di Jawa barangkali tidak begitu mengenal. Makanya di sekolah-sekolah itu, teman-teman, biasanya kalau acara-acara Kartinian, kemudian acara-acara memperingati Sumpah Pemuda, biasanya dari sekolah itu diminta anak-anak itu menggunakan pakaian adat, teman-teman. Ada yang diminta misalnya yang dari Jawa menggunakan pakaian adat Jawa, ada yang Sunda diminta untuk memakai pakaian Sunda. Bahkan ketika ada di antara sekolah itu yang tidak ada yang dari Asmat misalnya, atau nggak ada yang dari Dayak, biasanya ada yang ditunjuk, oh kamu nanti pakai pakaian adat suku bangsa Dayak ya, oh, atau kalian nanti kamu karena di sini nggak ada dari dari Bali, kamu nanti memakai pakaian adat Bali ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita semuanya itu tahu pakaian adat dan dari mana pakaian adat itu berasal, gitu, teman-teman. Dan tujuan yang lebih besar lagi adalah kita mengetahui bahwa kita itu tinggal di Indonesia, memiliki suku bangsa yang bermacam-macam, memiliki pakaian adat yang bermacam-macam. Harapannya saling mengenal. Ketika saling mengenal itu saling memahami. Ketika saling memahami itu kemudian terjadi kerukunan di antara kita yang berbeda suku bangsa, kemudian pakai adat, itu terjadi kehidupan yang rukun. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman bisa ini nanti bagaimana sih pakaian adat itu? Pakaian adat misalnya Betawi, terus mana lagi? Pakaian adat Bali, terus mana lagi? Pakaian adat Aceh, mana lagi? Pakaian adat Jawa, mana lagi? Pakaian adat Papua, mana lagi? Pakaian adat Kalimantan. Nah, ketika kalian mengetahui, ya sekali lagi, oh begini ya, banyaknya suku macam di Indonesia ini. Oh begini ya, banyaknya pakaian adat di kita bangsa Indonesia ini. Ternyata kita itu kaya dengan berbagai macam suku bangsa dan pakaian adat, teman-teman. Ya, pelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan tidak mengganggu istirahat kalian, tidak mengganggu kegiatan kalian. Tetap semangat terus dan tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, ya kan. Apalagi sekali lagi, jadilah kalian menjadi pribadi yang baik. Ya, baik itu dari mana ukurannya? Baik itu ketika orang lain menilai kita baik, itu adalah baik. Bukan kita yang menilai kita sendiri, tapi orang lain yang menilai baik. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini mengobati kita semuanya yang jarang ketemu. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.